rahmatnya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk berkumpul di ruangan kelas atas SDN 17 Lawang Kidul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua sebagai umatnya memperoleh syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Kepala SDN 17 Lawang Kidul, yang terhormat dari pihak kepolisian Babin Kapolres Desa Tenggarajo Bapak Brigjen Fajri Arianto, kemudian yang terhormat dari Korlantas Tanjung Enim Bapak Sarwadiki Iskandar, serta guru-guru SDN 17 Lawang Kidul, SDN 17 Lawang Kidul, dan tak lupa yang kami hormati paguyuban SDN 17 Lawang Kidul, serta adik-adik dari kelas 4, 5, dan 6 yang Ibu banggakan. Selamat datang Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di SDN 17 Lawang Kidul dalam rangka sosialisasi dan edukasi anti bullying atau perundungan di SDN 17 Lawang Kidul. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini, yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, untuk mengambil berkah pada acara pagi hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sabta. Kepada Bapak dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamda yu'afin ya mafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultani. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika 'ala nafsi. Falakal hamdu qabla ridha, falakal hamdu ba'da ridha, falakal hamdu idza daiman abada. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jazaa wa izzatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma habibna fi siratil maut wa najatan minan nar wal afsar indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang atas untuk melaksanakan kegiatan sekolah penggerak SDN 17 Lawang Kidul itu mengenai masalah pertama yang kami hormati
Lawang Kidul yang sempat hadir, dan ibu-ibu SD Negeri 17 Lawang Kidul serta anak-anak yang ibu sayangi. Puji-puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita saat ini berkumpul di ruang ini untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Babinsa dan Bapak Perwakilan Ruangnya, Bapak Deki dan Bapak Hadri, untuk menyampaikan masalah bullying dan masalah narkoba. Kami sangat perlu pencerahan Pak untuk edukasi kedua masalah ini untuk anak-anak kami, dan kami beri waktu seluas-luasnya kepada Bapak berdua untuk menyampaikan kepada kami warga SD Negeri 17 Lawang Kidul. Tidak banyak yang akan saya sampaikan, hanya ini mungkin nantinya Bapak berdua akan menyampaikan lebih panjang. Kami persilakan. Kami akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabillahi taufiq Desa Raja kepada Bapak Fajri Arianta yang akan menyampaikan materi mengenai sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkoba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SDN 17 Lawang Kidul beserta Dewan Guru, yang kami hormati Pak Barnisa, Pak Deki, serta anak-anak kami yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengizinkan banyak iman dan karena iman kita kesempatan untuk kita berkumpul di sini. Salawat serta salam tidak dapat kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Bribka Fajri Arianto selaku Kabid Katimat di sini. Sebelumnya kami mengucapkan permohonan maaf atas keterlambatan yang timbul dikarenakan jadwal awal jam 8. Akhirnya kami tadi ada kegiatan pagi-pagi tadi, mungkin dia agak terlambat 1 jam ya. Kemarin sudah konfirmasi dengan ibunya, memang terjadi keterlambatan. Di sini kami dari Babinsa dengan Babin Katimas ingin mengisi materi mungkin dari penyalahgunaan narkoba, bullying, kenakan remaja, dan tentang kehidupan sehari-hari tentang anak-anak lainnya. Saya izin berdiri Bu, Bapak Bu ya. Karena kesian anak-anaknya di ujung, kalau kita ngomong di sini tidak semangat, ya. Jadi izin sedikit aku menyampaikan. Mungkin kita ambil garis besarnya dulu. Kami akan menyampaikan tentang penyalahgunaan narkoba. Mungkin secara garis besar, terutama untuk ini kita lah tahu secara garis besarnya apa itu narkoba. Cuma namanya kita ini Pak ganja masuk narkoba, sabu-sabu. Cuma kadang kita ini belum pernah lihat itu. Ya, kadang tahu-tahu Pak kalau dia itu nyabu, kalau dia itu ganja. Padahal tak tahu kan. Nah, jadi kami awali dulu dengan narkoba. Apa itu narkoba? Adik-adik yang di belakang ada yang tahu arti narkoba? Tak tahu ya? Nah, narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan zat aditif obat-obat terlarang lainnya. Itu yang dimaksud dengan narkoba. Narkoba ini banyak jenisnya. Itu yang kami sebutkan tadi. Yang pertama yang mungkin yang awam ya, awam yang sering terdengar dengan kita ini ganja, sabu-sabu, morfin, heroin, utang,
Cuman yang banyak di daerah kita ini yang sudah masuk ini sabu-sabu dengan ganja. Ganja itu seperti daun ubi yang dikeringkan, dilinting, setelah itu dipakai seperti mengisap rokok. Itu daun ganja. Kalau ada memang kita kenal lihat tetangga, anak-anak kita, saudara-saudara kita yang merokok tapi memang bukan produk resmi dari pabrikan, seperti kayak lintingan itu, baunya agak menyengat wangi, itu biasanya pakai ganja. Itu ganja. Kemudian yang umum di daerah tempat kita ini sabu-sabu. Sabu-sabu itu berbentuk seperti gula batu. Pernah ibu gula batu? Gula batu kayak kristal-kristal itu. Nah itulah yang sama bentuknya, cuman khasiatnya beda. Kalau gula batu kan mungkin biasa untuk obat-obat, untuk pemanis. Cuman kalau sabu ini memang disalahgunakan. Memang dari segi kesehatan pernah kami belajar, pernah digunakan untuk kesehatan sebagai apa namanya itu badan. Cuman sebagai pengguna ini biasanya disalahgunakan. Kalau kesehatan itu kan tahu dosis, tahu kadar, tahu kan itu istilahnya memakai gram itu kan tahu ini itu memang usia sekian tahu. Kalau memang itu pengguna tidak tahu. Nah itu jenis. Cuman kalau memang untuk segi dari jenis heroin, utal, itu alhamdulillah yang kami temukan saat ini belum masuk untuk ke Tanjung ini. Yang masih rutin itu inek, sabu-sabu, pil ekstasi. Pil ekstasi itu kecil. Kalau dari segi obat-obat kita, obat Roma itu paling separuhnya seperempat kecilnya obat itu. Kayak obat apa lah itu harganya saat ini yang kami terima kemarin dari BNN sekitar 650.000 satu butir. Itulah ladang pencarian di sini. Ini memang prospeknya bagus. Itu pengguna ini biasanya dia tuh nak joget-joget untuk lebih. Kalau ada organ, kalau ada tempat hiburan di gitu dia kadang TikTok ya, kadang di YouTube, kadang di speaker itu main-main dalam berhenti. Dan kalau memang dia sudah mati itu tanpa dia sadar, tanpa dia orang pun tidak dapat, orang lain tidak dapat. Goyang-goyang lewat kalau kita sadar, kita normal, kita istirahat minum deh ya. Untuk cari kopi minum biasa. Kalau kita tidak seperti polio, dampak pengaruh dia. Cuma kalau kita pakai itu, langsung badan itu gerak atau yang memotivasi untuk kita goyang. Ini seperti ini kalau kita tidak goyang, kita pakai obat jenis ini. Nah, jadi pakai ini. Dari kadarnya itu setiap penggunaan narkoba ini dari dosis terus bertambah. Mungkin cara penggunaan pada saat dia dapat pil ini itu dikasih namanya mungkin seperempat itu ya mungkin kita kecilnya kalau ini. Nah ya kecilnya cak ujung pensil itu dibagi empat. Pernah aku diceritain kawan aku pada saat dia pertama kali mandi ini itu seperempat itu dia satu pil kecil dibagi empat dimakan itu efeknya dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi dia bergoyang untuk pemula. Itu nanti langsung capek. Itu yang kita pikir mungkin kalau kita capek ya. Cuman kalau dia tidak digoyangkan lah yang malah capek. Yang dia menggigil. Bisa overdosis kalau memang posisinya dia tidak dengar musik. Nah jadi untuk adik-adik, sayang, kalau memang adik-adik yang tidak kenal dengan kita, nak kasih permen, kasih minuman, ya, kasih apapun yang memang tidak kenal dengan kita, jangan mudah dipercaya. Ya sayang, karena apa? Zaman sekarang yang masuk di ruang lingkup narkoba ini bukan kepada orang dewasa baik. Ada ibu-ibu, ada anak-anak,
ada pekerja, ada pengangguran, ada aparat, ada kiai, ada ustaz, ada yang memang sudah terkena virus narkoba ini. Tanpa kita sadari kadang kita pikir cak baik ini kan tahu-tahu terjerat, kita tak tahu ketanggung itu terakhir itu biasa-biasa tidak tahu narkoba. Karena kita orang awam ini yang memang belum pernah menyentuh itu kan kadang-kadang agak tahu menyangkut dengan hal narkoba ini. Dan itu yang memang nampak ciri-ciri pengguna narkoba itu hanya sebagian besar orang yang tahu. Itu dari kami mungkin arti narkoba, jenis-jenis narkoba, kemudian dampaknya. Dampak yang diakibatkan tadi mungkin kalau ganja tadi kita tahu-tahu. Kalau tahu-tahu cerita kadang dia tahu dia. Itu yang memang orang dampak yang secara umum ya. Dampak yang secara umum kami itu nak tahu baik itu pengguna ganja. Pengguna ganja ini dia nak tahu baik makannya, nafsu makannya bertambah, nafsu pikirnya bertambah. Jadi tingkat daya manusia itu bertambah. Ya mungkin makan tidak makan cukup baik kan. Dan nak tahu dia. Nah, perlu dicurigai itu. Kemudian kalau dia marah baik, nah kalau yang marahnya perlu dicurigai. Kemudian dia tidak baca itu. Uang yang pengguna sabu-sabu ini kan stamina. Stamina, jadi ada kawan kemarin yang sempat kami pernah belajar di BNN. Pada saat dia butuh dengan barang itu, dia lemah, lesu. Jadi dia sempat ke dokter, dia pikir dia sakit biasa kan. Itu cerita kawan yang baru pulang. Jadi pada saat itu dia sudah diurut, dia sudah ke dokter, sudah dikeruk, daya tidak nanti masih lesu cuma. Dia pikir apalah ini atau kawan-kawan sesama penyakit ini, sesama pemakai ini, kau ini bukan sakit, kau ini sakau. Karena pada saat itu dia memang setelah 3 hari tidak memakai daun sabu ini. Nah, setelah dia dicerita langsung dengan aku, pada saat dia memakai langsung sabu itu seperti ada tenaga baru. Jadi hilang pelunya, hilang peninggalan. Jadi pas dia sabu itu kayak kristal, kayak garam. Penggunanya itu biasanya pakai botol, diteboi. Itu pengguna sabu. Jadi tipet dia di sini teboknya ini ada 2, biasanya bu ya. Teboknya ada 2, siko untuk mengalirkan untuk membakar sabunya, siko untuk ngisapnya. Jadi kalau di rumah itu ada apa botolnya tuh? Nak botol asetat, nak botol aqua, nak botol apa? Kalau memang di sini ada tambah tebok 2, biasa digunakan untuk alat nyamuk. Itu disaring dulu dari air ini, disanya memang sampai asap. Cuman kalau dia sudah pakai sampo, bisa 3 hari tidak tidur dia. Karena itu nambah stamina, nambah stamina-nya. Jadi apapun yang pengen dia kerjakan, aktivitas itu bertambah energi dia. Jadi dia mungkin nak mana pagi-pagi ya ada karet. Kalau di sini sebagian pernah kami tangkap juga dari polsek kemarin, ada juga di pegawai tambang. Karena dari pegawai malam. Karena dia merasa kalau memang dia pakai itu semangat gawe. Cuman itulah kalau pengaruhnya, kalau memang posisinya sudah 2-3 hari tidak mati lagi, sudah nak marah baik. Kalau dia ibu ciri ya, kalau uang posisinya dia agak sensitif, mudah marah, mudah curiga, habis itu lagi dia kalau posisinya sudah ibu, kalau uang normal tidur ya, kalau uang normal tidur kalau langsung beracik itu nih paling lama 19 jam tuh nyenyak. Cuman kalau uang lagi sabu bisa dia bukan 24 jam tidur. Tidak, cuma dia bangun itu kalau tidak nak makan ke kamar mandi. Itu dampak efek itu jingop apa dari pihak keluarga kita, dari kawan-kawan kita, apa dari tetangga. Kalau dia itu banyak anak-anak kita ya, gawi dari kita perhatikan. Kalau malam dia begadang sampai subuh Kalau dia begadang normal, ini kalau begadang normal bu ya, biasa anak-anak kan kadang main game ya, beda dengan pemakai bu. Kalau main game, dia habis dia main sampai begadang itu, kalau memang dia belum terdampak, paling sore lah bangun, siang lah bangun dia, aktivitas seperti biasa lagi.
itu kalau memang dia posisinya biasa, begadang yang biasa. Cuman kalau memang posisinya kalau dia terkena narkoba jenis sabu-sabu ini, dia bisa 2 hari juga tidak tidur, Bu. Bisa 2 hari tidak tidur. Kalau dia pas habis mati itu ya. Cuman kalau memang dia setelah tidak mati itu tadi nak tidur baik, nak marah baik, nak makan baik kali. Makan itu Bu yang biasa kita sepiring, bisa dia 3 piring sekali makan. Tidak, karena dia posisinya dia tubuh. Kalau pengguna ini kan rata-rata jarang yang cocok dengan badan. Karena kan dampaknya kan negatif, Bu. Dampak pengguna ini negatif. Nah itulah gitu di sini selaku wong tua. Ini kan anak-anak ini kan masa depan kita, Bu yo. Itulah kami tadi jelaskan, yang kami jelaskan cuma 3 karena memang yang masuk yang sangat sering kita jumpai ya jenis tadi ganja, sabu-sabu, ini. Kalau yang heroin, morfin yang pakai dari hidung itu Bu yo, yang pakai suntik itu dampaknya parah Bu, sampai belah tangan. Karena aku pernah di Palembang dulu waktu masih sekolah, ada yang preman ya gitu nih ya, yang bertato-tato itu kalau dia lo posisi pakai putau gitu ya. Garis tangannya dia minum darah dia Bu. Kalau barangnya habis, dia udah kata lagi nak beli itu mahal. Jadi darah dia ini kan masih mengandung zat-zat yang tahu ini. Jadi dia ngikut darah dia dewe. Nah di sini kalau memang di Tanjung Enim ini sampai saat ini masih belum kami temui. Alhamdulillah jauh-jauh kelapa-lapanya ya. Di lingkungan kita. Ini yang kami sering-sering kadang wanti-wanti dengan ibu-ibu, dengan warga ya. Kita kadang berprinsip, wong kita ya, wong kita kalau di sini, baik kita masih gitu ya. Selagi dia nak nganggu aku nak beri itu mati lah dia, prinsip kita, ya, mati lah dia, jangan ketinggalan nganggu aku. Itulah yang pemikiran maaf aku ya, pemikiran orang bodoh. Maaf ya aku ngomong itu. Pemikiran bodoh apa? Ya contoh ya. Ada suatu yang mungkin Ibu Epi ya. Contoh Ibu Epi ini dia berpikir ya, selagi dia nganggu aku mesra, ya kan? Dia mati-mati lah dia, nama seberang-berang lah dia, nama susu-susu lah dia, nah habis-habis dia. Itu salah pemikiran itu. Yang penting tidak. Dia yang bisa kuat menahan gangguan racun narkoba tadi, godaan narkoba tadi. Ibu Epi yang kuat. Apakah bisa menjamin anaknya, keluarganya bisa kuat dari gangguan dari godaan narkoba ini? Tidak bisa menjamin. Jadi seandainya ada pengedar di rumah itu, ibu berpikir rumah itu tanpa memberitahukan, ya sudah dampaknya kemana-mana. Itulah yang jadi masalah itu, yang kadang kami kita yang agak susah ya. Itulah kami berharap masyarakat agar kami bekerja sama, khususnya kami Babinsa dengan Babinsa Timas. Kalau kami yang mendapatkan laporan akan kami bina. Apalagi kami kemarin baru ikut pelatihan di BNN, kalau itu ada anak keluarga kita terindikasi akan dibina di BNN. Cuma kalau memang polisi yang memang ditangkap sebelum laporan akan dipenjarakan. Cuman kalau memang dia memakai yang tidak boleh, kalau kami pribadi, kami membina Bu. Kita cari solusi terbaik untuk dia. Kalau memang tidak percaya sahaja kami, tidak bisa mengatasinya, mungkin kami ke BNN. Mungkin kalau tidak bisa ke BNN, kalau tidak dia lebih tinggi lagi. Itu untuk pengguna. Dampaknya tadi sangat bahaya narkoba ini, sangat bahaya. Dalam hal ini, habis. Sabu-sabu itu, nah tadi ini 650.000. Kalau sabu-sabu itu, jangan ngomongnya garam sedikit ya, mungkin setengah sendok teh itu sekarang ini saat ini harganya sekitar 750.000 sampai 1 juta. Itu yang maksimal dipakai oleh multi bongkar ya. Yang sebelumnya tadi ditaruh di kacau, habis itu dibakar, diesel tadi. Itu nak makin terus Bu, ketagihan paling 2-3 hari nak makin lagi. Nah itu kalau memang posisi dia udah ada itu dari mana udah balik, habis itu kan mulai bom, habis itu kan jual barang. Hati-hati sampai balik overdosis, sampai meninggal dunia. Jadi sedikit banyak dari besarnya tentang narkoba ini, yang paling utama itu Bu, kepedulian kita. Inilah masa depan kita, anak-anak kita ini, masa depan kita, penerus kita. Ngapu kami, terus kami senior kami memiliki
ini termasuk masukan kami sering ngomong, Ji, itu nih kalau anak-anak ini kami biarkan, tak mungkin Bu, kami 10 tahun lagi, 30 tahun lagi masih jadi tetap di sini lah. Ya, jadi inilah, ibu guru pun tak mungkin jadi 30 tahun lagi masih jadi sekolah sini lah, tak mungkin jadi penerus kita ini lah. Ngaku umur banyak masuk nyetok narkoba negara gitu, ini negara gitu di kayu. Negara kita di kayu, masa depan gitu nih anak-anak gitu dipinter, cuma dibunuh-bunuhin oleh negara luar. Dengan cara apa tadi? Masuk ke narkoba tadi. Karena Indonesia ini kalau digerpak secara perang, nggak bisa Bu. Negara kita ini belum bisa, bukan suatu kelompok yang bisa menang. Negara luar bisa, cuma kalau dari segi kekuatan adu fisik, agak berat. Inilah dengan jalan-jalan ke inilah kita generasi muda inilah dengan berusaha Indonesia gitu ini. Terima kasih atas penyampaian dan pengarahannya Bapak Brigjen Fajri Arianto mengenai sosialisasi dan edukasi penyalahgunaan narkoba.